Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan teramat baik bagi kita. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat berkumpul pada saat ini untuk datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang selalu memimpin kami, Roh Kudus yang selalu mengajari kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah saat ini ya Tuhan. Kiranya kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing Tuhan, kiranya Engkau juga urapi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluarganya. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu. Engkau pakai kami ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kemana kami mencari?
kasih sejati kepadanya kami berseru saat badai datang berderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas pembelaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kami persilakan duduk kembali saudara. Kita akan pujikan sorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah sahabat kita, karena ada satu sobatku yang setia. Karena Tuhanlah yang selalu membela kita. Haleluya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Kau pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Kau pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi berkat firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku berdoa, ku bisa
Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami percaya dan kami imani, maka mujizat itu terjadi. Kami percaya pada pagi hari ini kami seluruh umat-Mu yang telah berkumpul mendapatkan lawatan dan anugerah dari Roh Kudus. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan bela dan lindungi. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah kuasa, lidah makrifat, dan anugerahkan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dalam penyampaian sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Inilah hati kami ya Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan kuasa dari Allah Roh Kudus berkuasa dalam hidup setiap kami. Ciptakan pemeliharaan rajut alih kami, dan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kekuatan kuasa iblis dan konspirasinya kami halaukan dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami undang Engkau Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, maka kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Ada sukacita? Kita pasti diberkati oleh Tuhan hari ini. Sebagaimana pujian tadi bahwa di awal pujian penyembahan kita bahwa kita perlu Tuhan. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah melepaskan Tuhan. Kalau kita melepaskan Tuhan, hidup kita itu terombang-ambing. Nah, oleh sebab itu minggu lalu kita telah mendapatkan berkat firman Tuhan mengenai kasih yang murni. Tuhan Yesus Kristus berkorban, meninggalkan tahtanya ke surga, dari surga turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, sebaliknya karena kita telah ditebus, kita merespon kasih Tuhan itu, kita jadikan hidup kita menjadi baik Allah yang rohani. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-20. Dipersilakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya rindu bersama-sama kita membaca ulang ayat yang ke-17, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ayat. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Karena kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka milik kita, hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, atau persembahkanlah hidupmu dengan segenap hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perhatikan bahwa tema pada hari ini baik Allah yang rohani. Nah, kalau ada baik Allah yang rohani, berarti ada baik Allah yang jasmani, atau baik Allah yang secara fisik. Baik Allah ada dua bagiannya itu. Baik Allah yang secara fisik, di mana disebut adalah rumah Tuhan. Baik Allah secara fisik adalah tempat peribadatan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjalankan prosesi ibadah yang sakral di hadapan Tuhan. Nah, sementara baik Allah secara rohani adalah hidup kita. Amin. Nah, kapan kita disebut baik Allah secara rohani? Kapan kita disebut baik Allah secara rohani? Ketika kita telah menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat itu pun kita disebut baik Allah secara rohani. Amin. Nah, ayat yang ke-19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, setelah kita menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, percaya, maka kita mengikatkan diri, ada meterai yang terikat dalam hidup kita, yaitu tanda darah bahwa kita adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri lagi. Nah, tetapi kadang-kadang ketika telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, seringkali kita dihambat oleh dosa yang menghambat hidup sehari-hari. Seperti misalnya ketika seseorang mendapatkan kasih mula-mula, hidupnya benar-benar berkobar-kobar api Roh Kudus, berkobar-kobar dalam kehidupannya. Namun lambat laun akibat keadaan, kehidupan, permasalahan dalam hidup, terkadang kita semakin jauh, bahkan semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Lalu iblis mengambil kesempatan itu untuk menghambat kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita semakin menjauh. Bahkan Roh Kudus tidak selalu ada di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita, dan kita tidak bisa disebut lagi bahwa baik Allah rohani, sebab Roh Kudus meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus cepat-cepat sadar, cepat-cepat insaf atas segala kelalaian itu, atas pelanggaran-pelanggaran setiap hari. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus sadar, kita harus mendapatkan kesadaran yang penuh bahwa kita tidak boleh jauh dari kasih karunia, sebab hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Amin. Nah, sehingga kalau kita mempertahankan kasih mula-mula yang sejati itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengontrol pikiran, perasaan, hati, harus benar-benar fokus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik Allah yang rohani sesungguhnya adalah hidup kita, yaitu orang-orang yang sudah percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita perhatikan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel, dan selanjutnya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Nah, kita tidak membutuhkan kehidupan kita yang semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Nah, kadang-kadang karena permasalahan hidup kita lupa berdoa, kita lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi tujuan Tuhan yang sesungguhnya adalah kita dibangun di atas kediaman Allah di dalam Roh. Itu nanti selanjutnya kita disebut penyembah-penyembah di dalam Roh dan kebenaran. Jadi hidup ini menjadi manusia rohani, manusia yang penuh Roh Kudus. Amin. Nah, dulu kita dijauhkan karena dosa. Pada saat ini kita tidak menjadi dekat, kita tidak jauh, melainkan semakin dekat, bahkan semakin melekat, semakin menyatu dengan Sang Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Efesus tadi, bahwa engkau yang dari jauh semakin dekat. Kita semua yang dari tempat ini, saya percaya tidak ada yang jauh, sebab kita telah ditebus, bahkan hidup kita menjadi bait Allah rohani. Amin. Nah, yang ikut dibangun menjadi tempat kediaman Allah, tempat di mana Roh Kudus bertata. Kalau sudah bertatanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka seluruh pengaruh kehidupan kita di bawah kekuatan kontrol Sang Ilahi. Amin. Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-23. 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Kita semua adalah milik Kristus.
Kita semua adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, kita percaya setelah kita ditebus, setelah kita percaya yang dulunya kita jauh, sekarang telah menjadi dekat dan kita mendapatkan predikat menjadi milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita dalam satu kesatuan dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita baca lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17. 1 Korintus 3 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, pertanyaan seperti ini, tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Artinya hidup kita ini telah dimeteraikan menjadi milik kesayangan Allah sendiri. Nah, jika ada yang membinasakan bait Allah atau yang membinasakan hidup kita, maka Allah ikut bertindak membinasakan yang membinasakan kita. Musuh kita adalah iblis. Nah, seringkali iblis memakai orang-orang yang telah jauh dari kasih karunia Tuhan, bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun orang yang sudah percaya namun memegang kepercayaan ilah-ilah lain, memegang dua Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang yang berjalan percaya juga dengan Tuhan dan percaya juga kepada kepercayaan ilahi lain, maka Tuhan pasti akan membinasakan orang-orang yang seperti itu, karena Tuhan tidak pernah menyukai orang-orang yang memegang dua Tuhan, dua kepercayaan. Nah, terlebih orang-orang yang percaya, kita yang telah percaya kepada Tuhan. Jika ada orang-orang atau masa lalu kita yang belum pernah kita tinggalkan, misalnya kepercayaan penyembahan berhala. Seringkali dalam penyembahan berhala kita memberikan misalnya sesajen. Di saat memberikan sesajen itu ada ikatan di alam roh sana. Kalau itu sudah terikat, maka hidup dan jiwa roh kita itu akan dikendalikan oleh kuasa setan. Namun kalau itu tidak cepat-cepat disadari dan tidak tobat, maka kasih karunia semakin jauh. Bahkan itu nanti tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kita bahkan saudara-saudara kita yang minggu lalu yang telah dibaptis, saya percaya dan kita percaya semua adalah telah menerima keselamatan dan telah dimeteraikan oleh tanda darah Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi milik Kristus. Nah, oleh sebab itu di ayat yang ke-17 ini artinya Tuhan memelihara orang-orang percaya. Tidak perlu kita khawatir apapun yang terjadi, sekalipun ada yang mau membinasakan tubuh. Namun kalau Roh Kudus menguasai keseluruhan hidup kita, adanya satu pemeliharaan, ada perlindungan, ada kedamaian, ada ketentraman, bahkan masa depan akan dijamin. Juga kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 28 ada namanya berkat, yaitu kita dijadikan kepala bukan ekor. Amin. Amin. Nah, sekalipun hidup kita sekarang pas-pasan, namun kalau kita terus-menerus hidup dalam kekuatan kontrol ilahi, kita juga akan mendapatkan diberkati di bumi dan diberkati juga di surga. Nah, ada beberapa hal
hal yang harus kita pahami kalau kita lihat dalam tingkatan tabernakel, bahwa ada predikat baik Allah yang rohani itu. Yang pertama, bayi atau kanak-kanak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, bahkan tingkatan mempelai. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, kanak-kanak rohani. Kita perhatikan Ibrani pasal 5, pasal 11 ayat pasal 5 ayat 11 sampai 13. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-14, ayat sampai 13 saja. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Nah, ini kita masuk kepada pengetahuan tingkatan yang rohani, predikat baik Allah secara rohani. Yang pertama tadi kita sudah paham bahwa baik Allah rohani itu hidup kita yang telah ditebus dan telah menjadi milik Kristus. Nah, setelah kita paham itu, kita harus memeriksa atau memperhatikan iman kita di hadapan Tuhan. Yaitu dalam predikat baik Allah yang rohani ada 4 bagian. Nah, sudah kita baca tadi dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 13, yaitu kanak-kanak rohani. Di mana di pola tabernakel, kalau kita perhatikan pola tabernakel ini di pintu gerbang. Pintu gerbang itu percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut kanak-kanak rohani. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 tadi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, asas-asas pokok apa yang dimaksudkan itu? Yaitu hanya sebatas mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu Yesus Kristus. Nah, hanya memahami dan mengetahui tingkatan rohani seperti itu, tidak mengalami keubahan. Jadi hanya sebatas asal percaya kita telah diselamatkan. Nah, tingkatan-tingkatan seperti itu yang harus kita dalami, kita cermati, kita pribadikan agar mengalami pertumbuhan rohani sampai dewasa rohani yang siap dipertunangkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Begitupun orang atau saudara-saudara yang akan mau membangun bahtera rumah tangga, yang akan mau menikah, yang percaya kepada Tuhan, telah dibaptis, bahkan diurapi Roh Kudus, selanjutnya menjadi dewasa rohani, memahami segala sesuatu, yang sebentar lagi siap dinikahkan, menjadi suami dan istri. Nah, itu tingkatan kanak-kanak rohani. Nah, selanjutnya remaja. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-12. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-12. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin
suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-11. Bagian B-nya itu, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya ada perjalanan hidup. Nah, ini di pintu gerbang menjadi kanak-kanak. Berarti sesudah menjadi kanak-kanak beranjak dewasa, artinya remaja. Ini di halaman tabernakel. Beranjak dewasa arti masuk menjadi remaja. Remaja itu biasanya umur berapa? Mulai dari 12 tahun atau SMP itu. Kalau kita lihat dari tabernakel itu mulai masuk daerah halaman ini, daerah halaman bujana pembasuhan itu udah mulai tingkatan remaja rohani. Nah, ketika aku menjadi kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, ketika sekarang sesudah aku menjadi dewasa, sesudah artinya ada perubahan fisik, ada perubahan iman, ada tingkatan iman yang semakin bertumbuh, meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan beranjak menjadi dewasa. Artinya menjadi remaja rohani. Ada peningkatan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Sekalipun 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, perhatikan, yang kita bahas hari ini itu kita menjadi manusia rohani yang penuh dengan Roh Kudus, yang mau bersanding dengan Sang Mempelai pria surga. Nah, artinya kalau sudah dewasa rohani, siap dipertunangkan kepada Sang Mempelai pria surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Nah, sekarang yang sudah kita perhatikan, kanak-kanak rohani, remaja rohani. Nah, kalau remaja rohani masih belum bisa memahami apa yang ada di balik tirai ini, apa yang ada di balik di dalam Roh Kudus itu, masih belum memahami sepenuhnya. Walaupun sudah percaya dalam proses kehidupannya, mengalami iman, pertumbuhan iman yang teguh. Nah, kita perhatikan di ayat ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya, kalau kita belum mampu berinteraksi, komunikasi intim dengan Tuhan, kita tidak bisa mampu melihat apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuhan juga tidak bisa berbicara kepada orang-orang yang dewasa, menyamakan pembicaraan kepada Kristen dewasa rohani dengan kanak-kanak rohani. Itu ada tingkatan perbedaan pembicaraan atau tingkat komunikasi. Nah, ini oleh sebab itu sekalipun umur kita masih tergolong muda, namun pemahaman kita secara rohani harus bertumbuh dan meningkat. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan sekarang remaja rohani, ketiga dewasa rohani di mana? Di ruang kudus. Nah, terdapat meja roti sajian, pelita emas, mezbah dupa yang menjadi pakaian kita, yaitu pengantin perempuan anak domba. Iman, pengharapan dan kasih yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita perhatikan Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Paham sampai di sini? Amin. Perhatikan ayat ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, pertanyaan, panca indera yang mana?
Ini terutama panca indera batiniah, kepekaan kepada Roh Kudus. Nah, makanan kita makanan keras, artinya proses hidup yang dewasa rohani beda juga yang dialami proses hidup yang kanak-kanak rohani. Sementara yang kanak-kanak rohani hanya makanan susu saja, artinya hanya modal percaya. Sementara orang yang dewasa rohani memiliki proses hidup yang cukup berat. Makanannya makanan orang-orang dewasa, makanan yang keras. Dalam hal kedewasaan rohaninya, kita harus terlatih secara panca indera, yaitu panca indera yang terlatih dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana kehidupan keselamatan, mana yang menghancurkan, mana yang menyesatkan. Oleh sebab itu, kalau kita mampu membedakan itu, tingkatan kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Dan kita lihat pintu tirai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pintu tirai itu terbuka, maka sinar sakinah glory memancar dalam kehidupan kita. Maka terbuka selubung itu, dan di balik selubung itu ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Nah, dengan bagaimana caranya mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi itu? Panca indera batinnya kita itu harus terlatih. Bagaimana caranya? Lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa syafaat, bahkan dalam memeditasikan firman Allah atau dalam merenungkan firman Allah. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa kadang-kadang orang menganggap kata meditasi ini adalah sesat. Nah, kalau kita perhatikan, meditasi artinya itu merenungkan firman Allah. Nah, supaya tepat sasaran dalam merenungkan firman Allah, yang pertama, ketika kita mau merenungkan firman Allah atau memeditasikan firman, kita dulu buka ayat firman yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Rema itu adalah kekuatan. Di saat firman itu juga, atau ada ayat satu firman yang menguatkan kita pada saat itu juga, itu disebut rema. Nah, ketika kita mendapatkan rema itu, maka kita mempergumulkan satu ayat firman itu. Satu ayat firman itu, merenungkan itu dalam keheningan hati dengan segala kesadaran bahwa tidak ada apa-apanya kehidupan ini selain kita membutuhkan Roh Kudus. Nah, itulah kalau kita melatih panca indera yang terlatih, yaitu menuju kedewasaan yang rohani. Selanjutnya kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Efesus pasal 4 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita di sini disebut anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, kita perhatikan ayat 13, sampai kita semua diperhatikan, kita semua secara global, yaitu kita yang telah hadir, bahkan juga saudara-saudara kita yang menyaksikan lewat tayangan YouTube. Kalau itu tingkatan pertumbuhan rohani terus diasah, maka ayat yang 13 tergenapi. Sampai kita semua atau seluruh proses perjalanan kehidupan kita mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan Allah atau Kristus Yesus telah hidup dalam hidup kita, mengalami kepenuhan. Rasul Paulus berkata, bukan aku lagi yang kehidupi sekarang, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sudah pasti Kristus Yesus juga memenuhi, menguasai hidup kita. Nah, sampai kepenuhan yang sesungguhnya. Nah, sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, di mana? Sehingga kita bukan lagi di pintu gerbang, bukan lagi di halaman tabernakel, bukan lagi di Rumah Kudus, melainkan nanti akan dipersandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam tabernakel tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka bait sucinya itu kita ini harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebab Allah itu adalah roh. Amin. Nah, ini jadi ada perkembangan iman, ada perkembangan kasih, ada perkembangan pertumbuhan rohani kita, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, perhatikan 4, mempelai. Kita perhatikan Wahyu pasal 19. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai yang ke-8. Perjamuan kawin anak domba ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Amin. Nah, kita perhatikan, setelah dewasa rohani berarti menjadi pengantin. Kalau di dalam kitab Wahyu, pengantin mempelai anak domba itu Yesus Kristus. Nah, sementara kita itu pengantin, kalau dewasa rohani sudah berarti sekarang menjadi mempelai. Nah, kita sebagai mempelai perempuan anak domba, sementara Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai pria surga. Nah, tingkatan itu yang harus kita kejar, yang harus kita kerjakan, bahwa keselamatan itu bukan hanya modal percaya saja, melainkan hidup itu, keselamatan itu harus dikerjakan sampai kepada dewasa rohani yang penuh, yang akan dipersandingkan, dipertunangkan kepada mempelai pria surga. Nah, pada saat tingkatan tersebut kita disebut menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, lihat, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia yang berada di tahta Allah, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya kalau hidup kita telah penuh dalam Roh Kudus, sudah pasti dan sudah otomatis kita siap sedia menyambut sang mempelai pria surga. Begitu juga kita yang hari ini, saya percaya tidak ada yang kanak-kanak rohani, karena jika kita tinjau sudah sekian lama, bahkan sejak dari dalam kandungan orang tua kita juga, kita sudah menjadi Kristen. Bahkan kalau kita tinjau sampai hari ini, kita sudah bisa disebut sebagai dewasa rohani. Namun dalam proses hidup ini sering terhambat karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi itu jangan kita berhenti karena ada pelanggaran. Jangan kita kendor iman karena kita melakukan kesalahan.
Namun kita harus insaf, kita harus sadar bahwa firman itu ada prosesnya. Perkembangan firman itu ada. Yaitu kalau kita tahu predikat baik Allah secara rohani, yaitu kita menjadi kanak-kanak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, bahkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, kita perhatikan satu hal, bahwa tubuh kita itu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita mau terobsesi menjadi mempelai wanitanya Tuhan, maka juga harus kita hidup penuh dengan Roh Kudus itu. Kita harus mengerjakan kekuatan keselamatan itu yang dianugerahkan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Nah, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ini predikat kita, pengantin perempuan anak domba. Kristus adalah pengantin mempelai pria surga. Nah, kenapa kita harus hidup dalam kedewasaan rohani? Supaya kita dapat mengerti akhir zaman, akhir kehidupan kita, mengerti masa dan waktu di mana Tuhan melawat umatnya. Nah, terlebih pada akhir zaman ini, yang dewasa rohani akan dipakai oleh Tuhan secara khusus dalam melaksanakan segala keputusannya pada akhir zaman. Bahwa kita percaya Indonesia ini juga telah dipilih oleh Tuhan dari sejak semula. Itu yang berlambang burung buas, burung Garuda, untuk melaksanakan segala keputusan Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Sekarang bagaimana seharusnya menjadi manusia rohani? Yaitu kita baca dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuahnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekalipun Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dan ditunjukkan kepada Israel ayat ini, namun karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani, maka firman ini juga menjadi bagian hidup kita. Amin. Nah, kalau kita mau menjadi manusia yang rohani, yang penuh dengan Roh Kudus, relakan hidup kita ini dibentuk dalam prosesnya Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Seperti bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh tukang periuk. Nah, Tuhan berkata, demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sungguh seperti tanah liat, hidupmu saudara, hidupmu, hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Demikianlah kita di tangan Tuhan. Kita ini mau dibentuk tidak, itu tergantung. Sekalipun kita percaya, tapi kita memiliki hati yang keras, tidak mau dibentuk, tidak mau iman kita bertumbuh,
maka iman kita di situ-situ saja. Berarti hanya di pintu gerbang saja. Tapi kalau mau itu kita mendapatkan proses yang setimpal menjadi dewasa rohani, maka relakan hidup ini dibentuk oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini saya percaya. Ini kita ini mendapatkan proses yang cukup berat. Ini saya kasih contoh. Dulu waktu seseorang itu bekerja, atau saya waktu bekerja itu mendapatkan uang, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi ketika Tuhan memanggil, itu Tuhan itu tidak berbicara uang, tapi bagaimana kesiapan rohani. Begitupun hari ini kita semua di sini dibentuk menjadi dewasa rohani yang siap dipertunangkan kepada mempelai pria Tuhan. Amin. Sebab Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Nah, sekarang kita perhatikan rela dibentuk dan kedua kebiasaan hidup berubah. 1 Samuel pasal 10 ayat 6. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Ini firman ini cukup panjang, jadi kita relax saja. Amin. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Haleluya. Nah, perhatikan ayat ini. Maka roh Tuhan, Roh Kudus akan berkuasa atasmu, atas hidup kita, atas saudara, atas saya, akan kepenuhan dan bersama-sama dengan mereka dan berubah. Artinya satu komunitas, satu umat yang percaya mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus, dan hidup ini berubah dari menjadi kanak-kanak menjadi remaja rohani, dari yang remaja rohani menjadi dewasa rohani. Selanjutnya siap dipertunangkan menjadi mempelai wanitanya Tuhan, berubah menjadi manusia lain, berubah pola hidup, berubah pola pikir, berubah tingkatan doa. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini, apa maksudnya? Apabila kepenuhan dalam Roh Kudus, maka tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja. Artinya apa saja menurut kehendaknya Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, yang memerintahkan hidup kita. Maka apa yang dikerjakan didapat oleh tangan kita, pasti Tuhan menyertai. Amin. Selanjutnya kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Seringkali kita yang sudah percaya, ini perhatikan, yang berkuasa dalam tubuh ini adalah hukum roh dan hukum daging. Betul? Seringkali suara tubuh, suara pikiran kita jadikan suara Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita baca Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita fokus ayat 1 dulu. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Stop. Nah, perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, artinya tidak keliru. Engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Terus dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terus maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Nah, ini kedewasaan rohani yang penuh. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, segala sesuatu adalah perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, hari esok dan seterusnya adalah hari yang sama
Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya ada jenjang pertumbuhan iman rohani kepada Tuhan. Lebih tinggi, lebih mendekat. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Nah, kalau kita sebagai ranting harus melekat, artinya harus berbuah. Nah, kalau sudah berbuah, apa yang terjadi? Segala berkat rohani jasmani akan menyertai. Kita perhatikan ayat seterusnya, ayat kedua sampai yang ke-14. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Stop. Perhatikan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, artinya menjadi pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di rumah Tuhan, pemimpin yang dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman. Menjadi kepala, bukan ekor, artinya bukan hanya pengikut-pengikut saja, tetapi pelaksana. Amin. Nah, engkau akan tetap naik, bukan turun. Artinya kita tidak menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, bahkan menjadi dewasa rohani dan menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Engkau bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, artinya terus menerus kita melakukan kehendak Allah. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ini ada bisa goyang. Meskipun orang sudah percaya, tapi karena himpitan hidup terkadang bisa terombang-ambing kiri dan ke kanan. Nah, oleh sebab itu, apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain artinya kepercayaan lain, beralih kepada kepercayaan duniawi, artinya beribadah kepada penyembahan berhala. Nah, kalau itu tidak menyimpang, maka berkat ini akan menjadi milik kesayangan kita, milik kepunyaan kita. Sampai buah kandungan akan diberkati, tanah yang kita diami diberkati, segala pekerjaan akan diberkati, apapun yang kita perbuat diberkati oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Itu tentu kalau kita harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini percaya atau tidak,
sudah hidup dalam Roh Kudus, pasti dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, seringkali dalam mendengarkan suara Tuhan menjadi problem dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada yang mengatasnamakan suara Tuhan, namun belum tentu itu bukan suara Tuhan, tetapi suara hati yang diolah dalam pikiran. Nah, oleh sebab itu kita yang disebut orang-orang dewasa rohani harus bisa membedakan yang baik dan yang jahat, harus bisa membedakan suara, mana suara Tuhan, mana suara daging. Nah, cenderung kalau suara daging ini adalah untuk memuaskan pikiran, hasrat, perasaan manusia. Namun kalau suara dari Roh Kudus cenderung untuk menguntungkan, menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin. Nah, inilah yang harus kita bedakan. Tetapi dalam hal membedakan ini harus dengan sungguh-sungguh kita harus berdoa tekun terus-menerus di hadapan Tuhan. Contoh, kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1 ini kita perhatikan. Ayat yang ke-9. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Terus, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Lalu langsung ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terima kasih. Nah, perhatikan, Rasul Yohanes itu dibuang di pulau Patmos. Nah, perhatikan pada hari Tuhan, ayat yang ke-9 tadi, ayat yang ke-9, aku Yohanes saudara dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Selain pada hari, ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkala. Nah, perhatikan, hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Nah, pertanyaannya, Rasul Yohanes itu saat dikuasai oleh Roh, apakah dalam secara jasmani atau secara rohani? Tentu ini secara rohani. Pada hari Tuhan dikuasai oleh Roh, artinya hidup Rasul Yohanes itu tidak lagi dikuasai oleh daging, melainkan kepenuhan Roh, sehingga dapat mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, bahkan petunjuk-petunjuk akhir zaman. Nah, ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, artinya bukan samar-samar lagi. Ketika aku melihat di dalam Roh, maka tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi meletakkan tangannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, ini diperhatikan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Yohanes sedang menaikkan syafaat-syafaat kepada Tuhan lewat perenungan firman Allah, masuk dalam kepenuhan Roh Kudus. Maka Roh Kudus berbicara dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk apa yang akan terjadi sesudah Rasul Yohanes sampai pada akhir zaman. Nah, begitupun kita yang telah hadir, kalau kita benar-benar mempribadikan
firman Allah, ada tingkatan pujian penyembahan yang harus kita dalami, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yaitu perenungan firman Allah siang dan malam. Kita harus merenungkan itu. Nah, kalau kita mau menjadi manusia yang dewasa rohani, maka kita harus memperhatikan, kita harus memilih tingkatan kedewasaan rohani kita di mana. Apakah kanak-kanak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, atau mempelai. Yosua pasal 1 ayat 8. Ini sebentar lagi selesai. Jadi kita sebentar lagi juga pulang. Amin. Kita pulang, kita pasti membawa berkat. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1, Yosua pasal 1 ayat 8 tadi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita di sini diberkati oleh Tuhan. Kita diajak untuk memperkatakan firman Allah siang dan malam lewat perenungan firman Allah, lewat pujian dan penyembahan. Kalau kita memperkatakan itu, maka Roh Kudus akan berkuasa dalam hidup kita. Maka Roh Kudus mengatur seluruh pergerakan hidup kita. Maka selanjutnya kita pasti bertindak hati-hati, dan dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 tadi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dan perhiasan yang tidak binasa. Artinya perhiasan kita adalah manusia yang rohani, bukan manusia yang jasmani. Kalau perhiasan kita yang rohani dikerjakan, maka perjalanan kita akan beruntung. Segala berkat-berkat akan dicurahkan bagi kita. Berkat jasmani, berkat rohani. Kita punya rumah di bumi, kita juga punya rumah di surga. Kita diberkati di bumi, kita diberkati di surga. Amin. Sebab umur panjang ada di tangan kanannya, dan kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya, akan menjadi milik dan kepunyaan kita bersama. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam perjalanan hidup kita. Kita perhatikan firman ini supaya menjadi kekuatan dan keteguhan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa terlebih dahulu dan kita persiapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, terima kasih atas segala sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami, hamba-hambamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan ini kami mengalami peningkatan rohani, bahwa menjadi manusia yang rohani atau baik Allah yang rohani, kami diberikan pilihan. Apakah kami menjadi kanak-kanak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, atau menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu kami bertanya dalam pribadi kami, dan kami tentukan hidup kami pilih di antara itu. Namun kami setuju dan sepakat saat ini kami ingin menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kami percaya saat ini kami mau bekerja di dalam ladangnya Tuhan, bahwa hidup kami adalah ladangnya Tuhan dan milik Tuhan. Dan biarlah kekuatan rema firman ini menjadi perhiasan, kekuatan dan pemeliharaan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih
seluruh umatmu yang mendengarkan firman ini, bahkan yang menyaksikan di rumah maupun lewat tayangan YouTube, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyembah Engkau, maka kami mau mengatakan penuhi aku sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Kita angkat pujian ini, penuhi aku sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan.
semangat hidupku Tuhan, kita sembah Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memohon kepada Tuhan, memohon di hadapan Tuhan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, lawakan Tuhan turun atas setiap hidup kita. Apapun yang kita pergumulkan saat ini, kita percaya di saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja bagi setiap hidup kita. Haleluya. Saudara, kami percaya bahwa Kau mengusahakan kami. Haleluya. Sebentar lagi kami mau menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap perkara kami telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, tersebar dengan tubuh Tuhan. Kami mendapatkan lawatan dan kebenaran Tuhan. Kami telah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kami percaya tiada Tuhan yang kami imani, yang kami percaya, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Segala apa yang kami mohonkan di hadapan Tuhan, saat ini juga kami percaya Roh Kudus menjawab setiap permohonan doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami percaya dan kami mau mengatakan bahwa Yesus telah lebih besar dalam hidup kami. Haleluya. Dengan pengakuan ini, maka Roh Kudus juga bekerja dalam hidup kami. Lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar. Kepada hamba yang dipasrahkan.
Jikalau hidup kami sebagai bait Roh Kudus, Engkau sangat memperhatikan kami, Engkau melindungi, Engkau memelihara, Engkau menjaga kami setiap langkah kami, hingga kami masuk dalam rencana Allah yang maha sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan dan sebagai mempelai pria surgawi. Roh Kudus yang berhadirat dalam hidup kami, Dialah membentuk kami, mendidik, melatih kami untuk seluruh panca indera dari tubuh, jiwa dan roh kami terbuka, sehingga kami bisa mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Lahirkanlah kuasa darah Kristus-Mu, lahirkanlah kuasa kebangkitan-Mu, kekuatan hadirat yang menyatu dalam perjamuan kudus ini. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, urapi dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan, atas anugerah dan pertolongan-Mu, Engkau merelakan kemuliaan-Mu, tubuh, jiwa dan roh-Mu. Engkau serahkan bagi kami tetes-tetes darah yang Maha Kudus, dan kuasa kebangkitan-Mu menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Seiring kemakan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal, dan kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima berkat-berkat rohani maupun jasmani, Kau limpahkan bagi kami. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa biru-biru. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu, kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan, menjadi bait Allah yang rohani. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, senantiasa Kau pakai menjadi alat-Mu. Keluarga yang Kau berkati, wanita yang Kau berkati, seluruh yang dikerjakan tangan Kau buat berhasil. Seluruh sidang jemaat telah Kau berkati dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Dan kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami
baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan untuk pembangunan, Tuhan menerimanya. Seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang diusahakan anak-anak-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan para malaikat-Mu untuk menyertai, melindungi di setiap langkah perjalanan hidup anak-anak-Mu, setiap rumah tangga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang di perguruan tinggi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, melindungi, membuat anak-anak-Mu berhasil. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan doa dan kuasa dari hari Senin besok sampai tanggal 21, Tuhan memberkati. Nyatakan kuasa kemuliaan hadirat-Mu. Bahkan hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hamba-Mu ini menyatakan jawaban-jawaban dari Engkau. Engkaulah pemilik pembangunan kesatuan organisme tubuh gereja besar. Engkaulah yang memperkasai, Engkau yang sanggup mempersatukan dari tempat ini sampai di ujung jagat. Kuasa-Mu yang sanggup mempersatukan anggota-anggota organisme tubuh Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pemerintahan Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan, diberkati, disertai oleh Tuhan. Seluruh jajaran keamanan TNI, Polri, disertai oleh kuasa Tuhan dari pusat sampai di daerah-daerah. Indonesia dilawan Tuhan pagi hari ini. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan. Kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan kuasa urapan Roh Kudus. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat. Haleluya. Amin.